Kita akan berlatih mengenai konsep mol. Nah, pertanyaannya sama semuanya, berapa molkah yang terkandung dalam yang pertama 1,2 juta atom besi. Nah, kita ditanya jumlah mol dan kita diberi keterangan jumlah atomnya. Nah, hubungan antara konsep mol dengan jumlah atom atau jumlah partikel adalah jumlah partikel itu sebanding dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, saya ingin menyederhanakan perhitungan, kita anggap bilangan Avogadro-nya 6 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita ditanya sekarang jumlah atom. Nah, kita sekarang ditanya berapa jumlah molnya. Nah, dari rumus ini kita turunkan bahwa jumlah mol adalah jumlah atom dibagi bilangan Avogadro. Jumlah atomnya adalah 1,2 juta. Berarti 1,2 dikali 10 pangkat 6 atom. Dibagi bilangan Avogadro-nya 6 dikali 10 pangkat 23. Berarti jumlah mol yang terkandung dalam 1,2 juta atom besi adalah, kita hitung di sini berarti 0,2 dikali 10 pangkat min 17 mol. Angka yang sangat kecil sekali. Padahal udah 1,2 juta ya atom besinya, tapi jumlah molnya kecil sekali. Oke, berikutnya ditanya berapakah jumlah mol dari 6 gram glukosa. Di sini kita punya data yang diketahui dalam satuan gram. Nah, ingat cara mengkonversi dari massa menjadi mol adalah dengan membandingkan massa senyawa dengan massa molekul relatifnya. Nah, kita hitung dulu massa molekul relatif dari glukosa atau C6H12O6. Caranya adalah dengan menjumlahkan massa setiap atomnya. Massa atom relatif karbon dikali 6 ditambah massa atom relatif hidrogen dikali 12 ditambah massa atom oksigen dikali 6. Nah, ini kalau dihitung 180 nih massa molekul relatifnya. Sehingga jumlah molnya adalah 6 gram dibagi 180. Nah, atau kalau kita sederhanakan dibagi 6 gitu ya. Jadi 1/30 mol. Berikutnya, nah kita ditanya jumlah mol gas pada suatu keadaan. Nah, karena gas ini diketahui dalam suhu dan tekanan tertentu, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal. Nah, kalau kita mau menghitung molnya, kita turunkan dulu rumusnya, berarti mol adalah tekanan dikali volume dibagi tetapan gas ideal dikali suhu dalam satuan Kelvin. Nah, tekanannya ini harus dalam satuan atm, jadi kita konversi dulu tekanan yang 152 cm Hg ini, kita konversi menjadi atm. Ingat, 1 atm itu 76 cm Hg. Volumenya 6 liter, satuannya udah pas ya. R-nya, tetapan gas idealnya, saya sederhanakan aja perhitungan jadi 0,08. Nah, suhunya 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin berarti ditambah 273 ya. Jawabannya berarti 300 Kelvin. Ini setara dengan 300 Kelvin. Jadi saya masukkan di sini. Nah, jadi jumlah molnya adalah 152 dibagi 76, 2 dikali 6 dibagi 24. Jadi jawabannya adalah setengah mol. Nah, sekarang bagaimana kalau 6 liter gas O2 tapi pada keadaan STP? Ingat, pada keadaan STP, volume dari suatu gas itu bergantung dari jumlah mol dikali angka yang sudah disederhanakan, 22,4. Khusus pada tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Nah, kalau dimasukkan nanti kita dapat angka 22,4. Jadi volumenya di sini, kita mau nyari mol ya. Kita turunkan dulu, berarti mol adalah volume dibagi 22,4. Volumenya adalah 6 liter dibagi 22,4. Nah, jadi jawabannya adalah 6/22,4, satuannya mol.
Nanti hitung sendiri bisa ya. Berikutnya bagaimana kalau keadaannya RTP. Keadaan RTP ini keadaan suhu ruang 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Nah, ini udah diturunkan juga rumusnya bahwa pada keadaan RTP, volume dari suatu gas berbanding lurus dengan volume dikali angka 24. Kita mau nyari mol, jadi kita turunkan dulu. Volumenya 6 liter. Jadi jawabannya 1/4 mol. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita punya dua gas yang dibandingkan? Kita ditanya berapa mol gas CO2 yang dibandingkan diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas N2. Nah, kalau ada dua gas dibandingkan pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku hukum Avogadro. Perbandingan mol dan volume dari kedua gas itu sama. Jadi jumlah mol CO2 dibandingkan volumenya itu sama dengan jumlah mol gas nitrogen dibandingkan volumenya. Nah, mol CO2-nya ditanyakan, jadi saya nggak ganti, tetap NCO2. Volume CO2-nya kita lihat di soal 25 ml. Mol N2-nya kita bisa hitung karena N2-nya dikasih tahu masanya dan ada ARN-nya. Nah, kalau kita hitung dulu berarti mol N2-nya adalah massa dibagi MR. MRN2 berarti 2 kali 14, 28 ya. Jadi jumlah molnya 28/28. Volumenya 50 ml kita masukkan. Nah, jadi kita dapat mol CO2-nya adalah ini berarti 25 kali 1 dibagi 50, berarti 0,5 mol. Oke. Satu lagi, kita sekarang diberi larutan HCl 0,1 molar sebanyak 250 ml. Ingat, dalam larutan berlaku persamaan ini. Jadi kepekatan larutan itu adalah jumlah mol zat terlarut dibagi volume. Kita sekarang mau mencari molnya. Kalau kita turunkan dari persamaan ini, berarti mol itu adalah molaritas suatu larutan dikali volumenya. Nah, di sini kan volumenya satuannya mililiter ya. Jadi nggak masalah. Kita jadi nanti dapat satuan molnya dalam milimol. Nah, atau kalau mau kita masukkan dalam satuan liter volumenya, nggak masalah juga sih. Dari mililiter kita konversi jadi liter kan dibagi 1000 ya. Berarti 0,25 liter. Jadi 0,1 dikali 0,25. Jadi 0,025 mol. Sama aja ya dengan 25 milimol. Ini sama aja dengan sentimeter sama meter gitu ya, dikali 10⁻⁻3. Mili itu berarti dikali 10⁻⁻3.